Oke, halo semuanya. Gue Gilbert. Gue bikin video karena gue hobi. Jadi untuk video kali ini gue mau ngejelasin dikit untuk beberapa hal-hal basic atau bisa kita katakan dasar-dasar dari ilmu ekonomi. Baik itu secara prinsip, masalah utama maupun skop dari pembahasan dari ekonomi itu sendiri. Gitu. Nah, oke, mungkin gue mulai start dulu dari masalah utama ekonomi itu sendiri ya. Jadi, atau mungkin gue start dari definisi dulu deh gitu. Definisi ekonomi itu apa sih gitu. Banyak yang salah sangka ngiranya bahwa ekonomi itu adalah ilmu yang kita mempelajari tentang uang gitu. Padahal itu salah. Ekonomi itu adalah science of choice atau studi tentang memilih gitu. Jadi dalam ekonomi sebenarnya yang ditekankan itu bukan uangnya, tapi yang ditekankan itu adalah oke, kita sebagai manusia kita punya berbagai banyak pilihan-pilihan. Nah, sekarang dari pilihan-pilihan itu mana aja sih pilihan-pilihan yang paling memberikan kepuasan bagi kita, mana pilihan-pilihan yang memberikan manfaat bagi kita. Nah, itu ukurnya banyak tuh, mulai dari ukurnya dari berapa banyak manfaatnya versus berapa banyak biayanya dan sebagainya gitu. Nah, tapi definisi itu tuh membawa kita kepada permasalahan selanjutnya atau pertanyaan selanjutnya. Kenapa kita harus memilih gitu? Nah, kenapa kita harus memilih? Karena ada masalah utama dalam manusia yang menjadi dasar dari masalah utama ekonomi, yaitu kelangkaan gitu atau bahasa Inggrisnya scarcity gitu. Nah, kelangkaan ini tuh apa sih sebenarnya gitu? Nah, kalau kita bahas tentang kelangkaan, kelangkaan itu tuh adalah kondisi ketika uh, kebutuhan kita, gitu, kebutuhan itu sifatnya tidak terbatas, tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan itu terbatas. Kebutuhan terbatas. Nah, jadi ceritanya lo butuh nih banyak barang atau kayak secara masyarakat kita butuh banyak banget barang-barangnya tapi ternyata ya barang-barang itu dikit gitu. Yang itu yang ngebuat jadinya barang-barang tersebut jadi langka gitu. Seperti contoh pada saat kita lagi COVID gitu. Di awal-awal masa COVID semua orang butuh masker. Nggak ada orang yang nggak butuh masker. Tapi pada saat itu produksi masker masih sedikit gitu. Nah, itu yang ngebuat jadinya masker menjadi salah satu barang yang langka gitu. Nah, ingat ya, secara definisi kelangkaan itu harus mencakup dua hal ini. Kebutuhannya memang sedang tidak terbatas dan alat pemuas kebutuhannya terbatas gitu. Nggak bisa hanya salah satu kriteria aja yang terpenuhi gitu. Seperti contoh, kalau gue ditanya gitu, eh, diamond atau emas atau kayak perhiasan lah gitu itu barang langka atau enggak sih gitu. Nah, tergantung gitu. Secara alat pemuas kebutuhan benar jumlahnya terbatas di dunia gitu. Tapi yang jadi pertanyaan adalah apakah kebutuhannya tidak terbatas atau enggak gitu. Kalau masyarakat di daerah tersebut memang punya permintaan yang sangat tinggi terhadap perhiasan, oke, wajar itu dianggap langka jadinya. Tapi coba lo bayangin kalau seandainya perhiasan itu emang sudah terbatas, tapi masyarakatnya nggak ada yang mau pakai perhiasan sama sekali gitu. Ya berarti nggak valid dong kalau seandainya gue bilang perhiasan itu tuh langka gitu. Jadi balik lagi kelangkaan itu harus mencakup dua aspek ini. Kebutuhannya tidak terbatas dan alat pemuas kebutuhannya terbatas gitu. Nah, inilah yang jadi dasar bahwa oke, karena ada yang namanya kelangkaan, sumber daya juga terbatas, ini ngebuat kita nggak bisa milikin semua hal di dunia gitu. Kita nggak bisa uh, oke, gue mau A, B, C dan seterusnya gitu. Gue nggak bisa dapetin semua. Mau gak mau, gue harus milih salah satu beberapa yang masih bisa gue rasain gitu, masih bisa gue ambil gitu. Nah, karena kelangkaan inilah makanya ya kita harus memilih gitu dalam ekonomi dan karena kita melakukan pemilihan tadi, maka berarti ada pilihan yang tidak kita pilih. Nah, itulah yang kita sebut sebagai pengorbanan gitu. Jadi untuk mendapatkan sesuatu kita harus berkorban sesuatu gitu. Nah, itulah juga yang menjadi dasar atau alasan lebih lanjut dari kelangkaan ini tuh nge-impact ke apa sih gitu. Ya, tadi pertama jadinya dibutuhkan pengorbanan jadinya pengorbanan gitu. Jadi untuk mendapatkan sesuatu kita nggak bisa dengan free lagi gitu. Tapi ya mau nggak mau kita harus ngelakuin pengorbanan tadi gitu. Nah, ada nggak sih sebenarnya dampak lebih lanjut lagi kalau seandainya barang-barang tuh menjadi semakin langka gitu? Ada gitu. Yang bisa terlihat adalah
Atau gini deh, mungkin gue kasih ilustrasi, oke, kalau ada barang yang langka, maka dibutuhin pengorbanan. Oke, berarti gue bisa bilang juga dong sebenarnya kalau barang tersebut menjadi semakin langka, maka pengorbanannya juga harus jadi semakin gede. Karena orang-orang tetap kebutuhan terhadap barang itu semakin tidak terbatas, tapi semakin lama alat memuas kebutuhannya semakin terbatas. Jadi ya langkanya semakin parah kan sebenarnya. Nah, pengorbanannya jadi semakin tinggi. Nah, bentuk pengorbanan itu apa sih gitu? Salah satu bentuk pengorbanan kan adalah uang kan sebenarnya. Uang yang kita keluarin untuk membeli suatu barang gitu. Jadi bisa gue bilang sebenarnya ketika barang-barang menjadi suatu semakin langka, maka sebenarnya harga dari barang tersebut akan menjadi semakin tinggi secara terus-menerus gitu. Ini adalah dampak langsung dari adanya kelangkaan. Jadi bisa kebayang lah sebenarnya kalau misalnya ada suatu barang semakin lama harganya semakin tinggi, ini ada indikasi sebenarnya barang tersebut menjadi semakin langka gitu. Oke. Nah, tadi itu trigger awal gitu tentang kelangkaan tadi gitu. Nah, tapi kelangkaan ini pun akhirnya ditranslate lebih lanjut lah ke dalam ekonomi modern gitu. Di mana dalam ekonomi modern seringkali masalah ekonomi tadi itu dibagi menjadi 3 aspek gitu. Dulu kalau kita ngikut di kurikulum yang lama, sebenarnya kurikulum di sekitar 2006-an, sebenarnya masih ada dikategorikan 4 masalah ekonomi modern. Tapi kalau kita mengacu ke kurikulum yang baru sekarang udah dikerucutin jadi 3 masalah ekonomi modern. Jadi masalah ekonomi modern ini tuh dibagi jadi 3 yaitu what, how, dan for whom gitu. Pertama dulu dari what atau apa gitu. Apa itu dalam artian apa sih barang yang harus diproduksi. Kenapa sih kita harus mikir apa barang yang harus diproduksi gitu. Nah ini menjadi masalah pertama karena balik lagi ada yang namanya kelangkaan. Ada kelangkaan gitu, itu yang ngebuat kita jadi harus mikirin barang apa sih ya sebenarnya yang harus kita produksi gitu kan dengan sumber daya yang terbatas gitu. Atau ketika barang ini menjadi semakin langka, kita mulai harus mikir gitu, ada nggak sih sebenarnya alternatif barang yang bisa kita produksi gitu. Nah itu yang ngebuat makanya ada pertanyaan tentang barang apa sih yang harus diproduksi gitu. Nah, yang kedua yaitu how atau bagaimana barang tersebut diproduksi gitu. Harus menggunakan teknologi seperti apa, berapa jumlah tenaga kerja, berapa jumlah modal yang harus kita keluarkan untuk memproduksi barang tersebut. Ini juga relate ke masalah paling utama yaitu kelangkaan. Kita tuh punya tenaga kerja yang terbatas, kita juga punya modal yang terbatas. Jadi kita harus mikirin kira-kira kita butuh alokasi berapa tenaga kerja dan modal untuk memproduksi sesuatu gitu. Nah, ini jadi pertanyaan kedua, bagaimana gitu. Pertanyaan pertama tadi apa. Nah, pertanyaan paling terakhir yaitu for whom atau untuk siapa. Kalau di kurikulum lama biasanya ini ada 2 nih, untuk siapa dan kapan gitu. Tapi untuk di kurikulum baru untuk siapa dan kapan ini udah digabung jadi satu, yaitu untuk siapa aja. Jadi pertanyaannya adalah untuk siapa barang tersebut diproduksi. Jadi ceritanya kita udah selesai produksi nih. Terus kita mau tahu barang ini emang mau untuk siapa sih atau gimana sih caranya biar si pembeli ini bisa beli gitu. Nah itulah makanya ada untuk siapa barang diproduksi. Ini udah menyangkut tentang pasarnya gitu. Nah kita udah bahas tentang masalah. Nah sekarang kita lanjut ke dasar yang lain dari ilmu ekonomi yaitu prinsipnya gitu. Bagaimana sih kita memandang ekonomi itu sendiri. Ingat bahwa di ekonomi semuanya dasarnya dari kelangkaan. Karena barang itu langka, jadi kita nggak bisa dapetin sesuatu dengan cuma-cuma. Oke, kita ingat kutipan tadi. Kita nggak bisa dapat sesuatu dengan cuma-cuma, butuh pengorbanan. Dan kita nggak bisa dapetin semua yang kita mau gitu. Sehingga prinsip ekonomi itu yang paling utama adalah gimana sih caranya dalam seluruh aktivitas ya. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan manfaat yang paling maksimum dengan pengorbanan tertentu. Nah mungkin kerasa janggal ya karena kita mungkin mikirnya kan lah kenapa harus manfaat maksimum dengan pengorbanan tertentu? Kenapa enggak manfaat maksimum dengan pengorbanan sekecil-kecilnya? Jadi gue pernah dengar dulu ada yang kayak bilang kita harus bisa dapat keuntungan sebesar-besarnya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Nah itu nggak mungkin di ekonomi. It's impossible. Kenapa? Karena ya balik lagi kita selalu pasti ada pengorbanan. Lo nggak mungkin bisa dapat sesuatu dengan free. Kalau lo bilang pengorbanan dengan sekecil-kecilnya kan berarti nggak usah ngeluarin apa-apa. Atau alias pengorbanannya nol gitu, ya kan? Tapi the fact adalah ada kelangkaan. Karena ada kelangkaan lo tetap harus ngelakuin suatu pengorbanan tertentu gitu. Sehingga
prinsip ekonomi itu yang tepat itu adalah mendapatkan manfaat maksimum dengan pengorbanan tertentu gitu. Nah, bisa juga mungkin kita balik gitu. Kita baliknya dengan cara, oke, kalau kayak gitu gimana kalau seandainya kita mendapat manfaatnya tertentu aja tapi pengorbanannya paling minimum. Nah, itu juga bisa gitu. Tinggal dibalik-balik aja. Dalam artian berarti kira-kira kalau pengorbanan lo minimum alias pengorbanan lo hampir sama dengan nol, kira-kira berapa sih manfaat yang bisa lo dapetin gitu. Tapi ya pasti manfaatnya nggak bisa maksimum gitu. Nah, jadi prinsip ekonomi itu antara dua ini aja. Lo dapat manfaatnya maksimum, pengorbanan tertentu, atau manfaatnya yang tertentu tapi pengorbanannya minimum gitu. Oke. Nah, yang terakhir yang mungkin gue mau juga bahas itu adalah tentang skop pembelajarannya gitu. Jadi apa aja sih yang di cover ya, apa aja yang dipelajarin dalam ilmu ekonomi gitu. Secara garis besar sebenarnya ilmu ekonomi itu tuh terbagi menjadi dua, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro gitu. Jadi ada namanya mikroekonomi, makroekonomi gitu. Nah, mikroekonomi itu apa sih? Nah, kita lihat dulu di kata depannya. Kata depannya mikro. Mikro itu kan berarti kecil gitu. Jadi ya berarti kalau gue translate tulus-tulus ya berarti ekonomi yang kecil gitu. Sedangkan kalau makro, makro itu kan artiannya atau istilahnya gede gitu, besar gitu. Berarti kan ekonomi yang besar gitu. Berarti secara sederhana udah kebayang ya, mikroekonomi itu fokus ke ekonomi-ekonomi yang skopnya lebih kecil, sedangkan makro itu fokusnya ke ekonomi-ekonomi yang lebih gede gitu. Nah, tapi apa sih sebenarnya yang kecil, apa yang gede gitu? Nah, makanya kita coba lihat nih dalam beberapa aspek gitu. Jadi, kita lihat dulu dari topik pembahasan ya. Atau kita mulai dari pelaku dulu deh, pelaku-pelakunya gitu. Kalau seandainya kita bicara tentang mikroekonomi, maka pelaku-pelakunya itu fokusnya ke setiap individu. Individu itu dalam artian, ya kalau seandainya gue jadi konsumen, kalau seandainya gue jadi produsen gitu. Ya, jadi ya kita hanya fokusnya ke diri masing-masing aja, ke diri satu orang gitu. Tak ayal makanya di mikroekonomi itu sering banget materinya ada kayak teori perilaku konsumen, teori perilaku produsen gitu, atau pasar apel, pasar mangga gitu dan sebagainya gitu. Karena ya fokusnya hanya ke satu individu yang spesifik gitu. Nah, tapi kalau kita udah bahas makro, kita udah bahas tuh pelakunya bukan cuma satu dua orang lagi, tapi kita udah bicara tentang masyarakat di sini. Bentar, kok. Nah, ini kita udah bicara tentang masyarakat atau suatu apa ya kayak kayak penduduk di suatu negara gitu secara spesifik. Jadi bukan hanya terbatas ke salah satu orang tertentu aja gitu. Oke. Nah, kedua gitu dari skopnya, dari pembahasannya gitu. Kalau mikroekonomi itu lebih banyak berkutat dengan keputusan-keputusan individu. Keputusan individu gitu. Oke. Jadi yang tadi udah sempat gue bahas gitu tentang kepuasan dan sebagainya. Tapi kalau di makroekonomi fokusnya lebih ke arah isu-isu nasional gitu. Karena ya pembahasannya kan udah tingkat masyarakat gitu, sehingga makanya isu-isu nasionalnya itu lebih banyak nge-cover kayak inflasi, pengangguran, pendapatan nasional, itu semuanya pasti di makroekonomi. Kalau mikro kita hanya bahas harga, kuantitas, dan sebagainya gitu. Oke. Nah, yang terakhir dari scope marketnya gitu. Kalau seandainya mikroekonomi, marketnya kita hanya bahas satu atau ya paling mentok dua lah gitu, dua market tertentu gitu. Jadi marketnya tuh kayak market dari salah satu jenis barang aja. Jadi kalau kita fokus ke market ayam gitu ya udah kita hanya fokus ke pasar ayam aja gitu. Paling mentok kita coba lihat pasar daging sapi gitu yang barang substitusinya gitu. Tapi kalau misalnya kita udah bicara makro, kita udah nggak spesifik lagi bilang satu barang, dua barang, tapi kita udah bicara tentang produksi nasionalnya kayak gimana gitu. Jadi atau kayak market agregatnya kayak gimana gitu. Jadi sekilas itu sih sebenarnya perbedaan antara mikro dan juga makro. Gue yakin juga semuanya udah pasti banyaklah sebenarnya dapat pasti referensi-referensi bacaan juga untuk yang ini. Jadi gue harap semoga dari video ini bisa membantu lebih sih sebenarnya dari segi pemahaman. Let me know kalau seandainya ada beberapa pertanyaan tertentu dan ya
Thank you for watching dan ya, bye bye.